Bahkan sekarang saya menyesalinya. Saya seharusnya tidak melakukannya, tapi saya merasa seperti berada di sudut dan saya membuat keputusan yang salah. Saya masih muda dan bodoh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue MS Sperma, bukan cairan ya bro. Dan selamat datang di channel Bukan Berita. Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang beberapa kontroversi pada sederet artis di Korea Selatan, atau yang biasa kita sebut idol K-pop. Dan siapa sih yang gak tahu idol K-pop itu? Pasti semua tahu, pasti gue yakin, apalagi cewek-cewek. Oke, yang pertama artis yang akan gue bahas itu adalah Kim Garam. Dan Kim Garam adalah mantan member Lee Seraphim, grup K-pop yang ada di bawah naungan HYBE. Dan Kim Garam itu menjadi sorotan publik bahkan sebelumnya debut resminya. Bukan karena prestasinya ya, melainkan karena dugaan skandal kasus bullying yang pernah dia lakukan, hingga dia menyebabkan seorang siswa mencoba untuk bunuh diri. Ini sesuai sama apa yang pernah gue bahas di video sebelumnya yang ini deh. Untuk linknya video ada di deskripsi. Oke, kembali lagi ke topik semula. Laporan mengatakan kalau Kim Garam harus menjalani tindakan disipliner atas perbuatan buruknya di sekolah. Agensinya pun membantah sebagian besar klaim tersebut. Tapi Kim Garam udah mengambil langkah mundur dari grup dan memilih untuk vakum sementara. Ya, hanya beberapa minggu setelah album debutnya Fearless itu. Dan karena skandal itu, agensinya pun nggak memperpanjang kontrak si Kim Garam ini ya. Dan dia pun harus meninggalkan grup Lee Seraphim. Dan selanjutnya yang gue bahas ada Kim Seon Ho. Nah, namanya unik-unik dia. Gue agak ribet kadang mengucapnya. Dan satu ini aktor yang namanya melambung berkat dramanya di Hometown Cha-Cha-Cha dan Startup. Dan ini kabarnya dituduh oleh mantan pacarnya, dan dia dituduh melakukan pemaksaan aborsi. Dan dia menyebabkan kemarahan publik akibat tuduhan itu. Seon Ho pun akhirnya dikeluarkan dari iklan dan proyek lainnya. Dan setelah dia keluar, Seon Ho pun muncul di Instagram dan permintaan maafnya buat para fansnya. Setelah absen sekitar 7 bulan, Seon Ho kembali terlihat dalam drama yang berjudul Touching the Void, kalau nggak salah. Kalau mau tahu lu lihat aja sendiri deh. Dan film debutnya satu lagi kalau nggak salah juga Sad Trophy, yang gue tahu itu. Dan selanjutnya lagi ada Jisoo. Susah juga nih nyebutinnya. Ngomongin soal bullying, banyak sejumlah idol atau artis yang terjerat kasus bullying. Salah satunya si Jisoo ini ya. Tuduhannya diperparah sama adanya tindakan pelecehan seksual yang diungkapkan korbannya sendiri. Dan agensinya juga menyatakan bakal langsung menghubungi dan meminta maaf pada para korban. Tapi mereka membantah soal rumor pelecehan seksual ini ya. Katanya itu nggak bener, itu kata dia. Kalau kata gue juga nggak tahu deh. Lu cek aja deh sendiri. Dan sejak kasus itu si isu ini pun menghilang kayak ditelan bumi. Di daftar selanjutnya ada BI, dan bukan Bank Indonesia ya, tapi Hanbin. Dan katanya dia pernah terjebak atau terjerat kasus narkoboy dan alasan hengkangnya dari grup K-pop icon. Bahkan sekarang saya menyesalinya. Saya seharusnya tidak melakukannya, tapi saya merasa seperti berada di sudut dan saya membuat keputusan yang salah. Saya masih muda dan bodoh, ucapnya di Billboard. Beberapa waktu lalu dia pernah dijatuhi hukuman 4 tahun masa percobaan. Hukuman ada percobaannya tuh bro, makanya jangan coba-coba sama dihukum. Dan layanan masyarakat serta sesi perawatan karena pembelian ganjos. Saya mencoba mengubah persepsi orang-orang tentang saya, tidak hanya dengan berbicara, tapi dengan tindakan saya. Itulah yang pernah dia katakan di salah satu wawancara. Oke, yang terakhir nih ada Irene Red Velvet.
dengar dari Kang Mamang Kang Sayur yang udah go internasional, katanya pada Oktober tahun 2020 si Iren pernah terjerat kasus bullying juga. Seorang tukang make up profesional yang udah malang melintang, dia pernah cerita di IG-nya ya, Instagram-nya mengenai kejadian ini. Dia dilecehkan oleh seorang artis. Walaupun dia nggak nyebutin namanya, tapi para netizen menebak kalau orang yang dia maksud itu adalah Iren dari grup Red Velvet. Dan Iren pun akhirnya mengakui tuduhan itu dan meminta maaf pada korbannya baik secara langsung ataupun lewat Instagram-nya. Para fans pun ada yang menuntut agar si Iren ini segera keluar dari Red Velvet. Dan Iren pun sempat hiatus beberapa bulan karena kasus ini ya. Dan sekarang dia udah kembali aktif lagi di dunia hiburan, termasuk film layar lebar. Oke lah, mungkin cukup segitu dulu pembahasan dari gue. Jika ada yang salah, silahkan koreksi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton and see you next time.